Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan hatta ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibail kiram, jamaah qabla zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untaian kata yang tak lupa kita lupakan, yang mesti jangan sempat kita lupa selaku hamba Allah, yaitu ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, berselawat ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan kajian kita yang kemarin, kitab Mau'izatul Mu'minin yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang betapa mulianya orang yang ikramud dhaif, memuliakan tamu. Sekarang yang kita bahas adalah ikram, mulianya fadilah daripada ad-da'wah. Ad-da'wah itu maknanya di sini adalah mengundang orang. Bagaimana mulianya mengundang orang? Nah, ini juga termasuk daripada masuk dalam hadis yang memuliakan tamu. Bahkan ini diantara amalan min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai-sampai sahabat Nabi yang terkaya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu beliau menyumbangkan, mewakafkan 3 rumahnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang rumah itu khusus dijadikan sebagai tempat Nabi menerima tamu. Nah, menerima tamu. Ada 3 rumah yang diwakafkan oleh seorang sahabat Nabi yang terkaya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Ya Rasulullah, nih saya punya rumah sebagai tempatmu untuk menerima tamu. Makanya Nabi SAW, siapapun yang datang tamunya, walau kana kafiron, sekalipun bukan seakidah kafir, Nabi memuliakannya, tetap dia muliakan. Sampai-sampai ada yang seorang bukan seakidah, bahkan dia bukan Islam, bertamu datang kepada Nabi, Nabi jamu. Dijamu Nabi, hari ke-7 dia masuk Islam. Kenapa? Karena melihat betapa indahnya, mulianya akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam hal mengundang orang ini ada adabnya, ada ketentuannya. Kata Syekh Al-Imam Jamaluddin Ad-Dimashqi Al-Qasimi, yang bagi seyogyanya bagi kita, ya, jangan kita seyogyanya bagi kita mengundang orang-orang yang pertama al-atskiya dunal pusak. Undangan kalau kita membuat acara, mau walimatul urus, walimatul syukur, kita bersyukur, yang pertama yang kita utamakan al-atskiya, orang-orang yang takut dan takwa kepada Allah. Dunal pusak, bukan orang-orang yang pelaku dosa besar. Pasiknya jelas, terang-terangan. Jadi kita dulukan dulu orang-orang yang memang seiman, semanhaj, semazhab, ya, seguru, satu jamaah. Ini diutamakan. Dan jangan diabaikan di antara adabnya. Yang pertama, ayyuqaddima al-aqarib. Undang dulu susunannya kerabat-kerabat. Ini ada Pak. Ini menyempurnakan kemarin kita khusus pembahasan memuliakan tamu. Ini soal mengundang. Jadi susunannya kalau mengundang, pertama orang yang paling takwa, yang paling bagus, ini dihulukan adabnya. Karena sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya adalah aqarib, kerabat-kerabat. Jangan sempat Bapak Ibu mengundang orang yang jauh, terabaikan kita punya kerabat yang masih ada hubungan. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan wahsyah ini adalah permusuhan, waqat'ur rahim, dan akan memutuskan hubungan silaturahmi. 3 kali si anu itu sebulan tuh, saya kerabatnya tak diundangnya, orang yang jauh di sana diundangnya. Menimbulkan bisa putus hubungan silaturahmi. Jadi ada adab yang kita perhatikan. Ya. Baru yang bagi seyogyanya bagi orang yang mengundang, ya, jangan dia berniat
alla yanwiya, agar dia jangan berniat, wa ayyak sudah, jangan dia bermaksud mengundang orang lil mubahah wat tafahur, untuk menunjukkan kesombongan, untuk menunjukkan kepada orang-orang, nih kalau saya buat acara lengkap, makanannya lengkap, orang yang hadir orang-orang penting. Kalau tujuannya begini, ini tidak ada adab menurut sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di adab-adab yang mesti kita perhatikan. Namun untuk menjawab daripada panggilan kita punya saudara, hukumnya dua. Pertama, hukumnya sunnah muakkad. Yang kedua adalah hukumnya sebagian ulama mengatakan wajib. Jadi datang saudara kita, bapak ibu mengundang kita, Pak, hadir nanti ya di acara walimah saya. Selama tidak ada unsur yang haram, ya, hukumnya dua. Pendapat pertama, sunnah muakkad kita menunaikan undangannya. Yang kedua, hukumnya wajib, datang kita. Dan adabnya tidak menjadi alasan bimusafatah atau min baitin ba'id. Tidak jadi alasan bahwa rumah kita dengan alasan rumah saya dengan rumahmu jauh. Padahal bapak ibu satu komplek, cuma rumahnya di ujung, rumah yang mengundang itu di ujung sana. Dibilangnya dengan alasan, kalianlah duluan, jauh. Padahal ada waktunya, bahkan ada kendaraannya, ada kesempatannya. Ini adab yang mesti diperhatikan. Ini bapak ibu, ya. Kenapa? Karena min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita perhatikan soal mengundang. Baru setelah kita, ya, masuk di acara itu, kalau dia acaranya di rumah, wala yutawwil an-nazar ilaih, jangan terlalu banyak melihat-lihat. Ini adabnya. Jangan terlalu banyak melihat-lihat, dan wala yanzur ila amkan yakhrujut ta'am. Dan kita adabnya, jangan pandangan kita ke tempat sumber makanan. Itu ada pak. Karena ada kita diundang tuh pak ke rumah orang. Dari awal pak duduk kita, mata kita tempat makanan itu aja pak, sumber makanan. Karena situ sudah dihidangkan di samping makanan, situ aja mata kita. Ini adabnya tidak sedemikian pak. Ini tampak kali kita nanti itu, ini nampaknya diundang mau makan aja betul nih. Ya, makan lama nampaknya nih, makan enak. Ya. Baru wa alla yajlis, jangan dia duduk di mana? Fi maudi'in nisa, di tempat perempuan. Contoh buat acara nih, sudah disediakan ini tempat laki-laki, itu tempat perempuan. Tiba-tiba dia duduk di tempat perempuan. Itu juga tidak sesuai adabnya, ya, menurut kitab Mau'izatul Mukminin ini. Diatur sedemikian dalam Islam, ya, mengundang orang ini. Namun apabila kamu diundang oleh orang yang menurut kamu orang ini zalim, dan ta'amus subhah, maksudnya ta'amus subhah apa? Makanannya subhat, sumbernya yang haram. Kalau begini yang mengundangnya, boleh kita tak hadir. Ini kan. Kalau ada unsur haram dari sumber apanya, makanannya subhat, orangnya terkenal zalim, ini boleh kita tidak menunaikan, ya, undangannya. Ini kita perhatikan bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selama tidak ada unsur-unsur yang haram, yang subhat, selama itu, selagi kita punya waktu ke lapangan, kita hadiri undangan kita punya saudara. Ini diantara, kenapa? Karena ini sahabat Nabi juga mengamalkan ini. Utsman bin Affan mengamalkan. Ada sahabat Nabi Ubadah bin Samit juga, dia pernah mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diundangnya. Dan di antara mereka itu juga ada sahabat-sahabat yang lain bersama Nabi. Ada sekitar 15 orang. Menurut yang saya baca sekitar 15 orang. Di antara 15 orang itu ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kaya, ada yang miskin. Makanya adabnya, jangan layan bagi laka, tidak seyogyanya bagimu al-ijabatu, ya, anil ghani wa anil fakar. Maksudnya apa? Tidak seyogyanya bagi bapak ibu, ya, kalau orang kaya yang mengundang, bapak hadir. Kalau orang yang kaya mengundang, bu, ibu hadir.
Tapi kalau orang yang miskin mengundang, kita tak hadir. Orang kaya, Pak. Yang undang orang kaya. Makanya adabnya la yumayyizu al-izabah. Ya, al-ghani anil faqr. Justru ya, tidak beradab kata Nabi kalau kita mengundang adalah al-aghniya khassah, orang kaya tok. Dibuat acaranya di hotel mewah, yang hadir ditengok semua orang-orang kaya, tak ada orang miskin. Maka ini tidak beradab menurut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baru ketika sampai di rumah tempat kita yang diundang, kita di situ dianjurkan adabnya, ya, duduk dengan rasa tawadu dan ikram. Dan jangan berniat kita di situ adabnya, Pak. Jangan berniat kita sampai di rumah itu mencari sandaran. Berniat, Pak, sibuk-sibuk dia, cepat dia, oh saya bisa bersandar, kecuali memang sakit pinggang dia, Pak. Udah kaki berapa, udah kepala 7 mungkin, sakit pinggang dia, oke lah. Tapi kalau jangan, dia memang adabnya masuk rumah, ya, langsung dia cari posisinya, Pak. Duduk yang mana? Duduknya itu adalah menyandar. Nah, ini adab-adab ini juga mesti kita perhatikan. Ya, karena adab ini diantara menyempurnakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu andai kata kita diundang orang, adabnya, ya, jangan keluar dulu qabla iznihi, sebelum izinnya. Ya, jangan kita SMP, Pak, siap makan pulang, izin dulu. Ya, Pak, ya, siap makan pulang. Yang tuan rumah juga adabnya sunnah. Hukumnya kata Syekh Al-Imam Jamaluddin, hukumnya sunnah mengantar, ya, sampai ke pintu. Jadi tuan rumah itu jangan di dapur dia. Pulang ya Pak aja ya, pulanglah. Jangan begitu, Pak. Diantar ke pintu, itu hukumnya sunnah. Dan dengan apalagi sunnah adabnya, tuan rumah atau kita yang hadir itu adalah biwajhin tulak, dengan wajah yang pelong, tunjukkan keceriaan. Makanya niat adab orang yang mengundang, niatnya itu apa? Idkhalus surur ala qalbil mu'min. Kalau buat acara kita, Pak, apapun acaranya, walimah, maka, ya, niat kita ini diantaranya menyenangkan saudara kita orang yang beriman. Ya, menyenangkan saudara kita orang yang beriman. Makanya dianjurkan Nabi, ya, kalau kau makan, makanlah makanan orang yang paling takwa. Ya, makanlah makanan orang yang paling takwa. Jadi kalau kau makan makanan orang yang, ya, hasil sumbernya dari subhat, ini, ya, akan menyebabkan qaswatul qalbi. Ya, kata Imam Fudail bin Iyad, kerasnya hati. Kalau hati sudah keras, la tanfa nasihah wala tazkirah, susah masuk nasihat dan peringatan. Itu kata Imam Fudail bin Iyad, susah diperingati, ya, susah dia diperingati ketika hati sudah keras. Karena kalau hati sudah keras, bahkan asyaddu, lebih keras daripada batu. Kalau hati sudah keras, padahal batu dalam Quran, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, sekeras-kerasnya batu, kalau dipecahkan di tepi sungai masih ada kadang di tengah-tengahnya itu air. Tapi kalau hati manusia sudah keras, ditutup taubat Allah, maka akan susah, ya, tak cair-cair. Maknanya apa? Susah dia akan menerima nasihat orang. Nah, ini adab-adab mengundang ini yang disebutkan dalam kitab Mau'izul Mu'minin. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dengan niat ittiba'u sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.